Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabet Farm dan kita akan daily vlog teman-teman. Oke, jadi sebelum melanjutkan video ini jangan lupa di subscribe, di like sama di share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini teman-teman, ini di kandang koloni kita akan melanjutin dari part 1, part 2, part 3. Dari semua part itu, 3 part itu juga rawatan dan settingan yang saya lakukan. Koloni, pesinggelan, sistem tempel atau cabut pasang, atau bisa dibilang finishing lah, masuk ke finishing. Nah, itu ada 3. Pasti di situ ada kendalanya. Kenapa bisa gagal gacor dari koloni, kenapa bisa gagal gacor, terus habis dari koloni di pesinggelan terjadinya gagal gacor juga. Habis pesinggelan kita masuk ke materi finishing tapi terjadi gagal gacor juga. Itu kendala-kendalanya kita akan bahas di sini teman-teman. Jadi sebelum teman-teman ngelanjutin, di subscribe dulu, dibantu subscribe-nya. Oke, kita mulai aja. Jadi hal pertama nih, pertama di kolonian dulu. Kolonian, hal yang terpenting kita bermain koloni itu ada 2. 1 dari pakan, 2 dari penjemuran. 1 dari pakan itu teman-teman bisa melihat kondisi kebutuhan burung. Begitu juga dengan penjemuran, teman-teman harus melihat kondisi dan kebutuhan burung. Nah, biasanya rata-rata saya itu pakai pakan rendah. Saya pakai pakan rendah dibantu penjemuran. Cuman karena tempat saya di sini nggak terlalu ekstrim, mataharinya panas sih panas. Cuman memang kalau akhir-akhir tahun ini memang mataharinya kurang masuk ke dalam rumah, jadi ya seadanya aja saya jemur dan masih terjadi gacor gitu. Yang penting tuh dari pakan sebenarnya, karena pemahaman dari bermain koloni itu, burung di koloni sudah pasti birahi. Ini burung di gini udah pasti birahi, itu udah paham kan teman-teman. Nah, terjadinya gagal gacor itu sebenarnya dari 2 doang, dari pakan dan di penjemuran. Pakannya mungkin teman-teman bisa pakai pakan tinggi terus dibantu penjemuran, itu memang ada. Jadi begini, ketika memang teman-teman dari setiap koloni terjadi kendala gagal gacor, contohnya udah pakan rendah dibantu penjemuran selama 2 minggu atau 1 bulan tidak ada perkembangan, teman-teman bisa rubah pakan rendah non jemur, tunggu lagi 2 minggu atau sebulan, ganti lagi rawatannya. Kalau misalnya nggak ada perubahan juga, pakan tinggi non jemur. Sebenarnya cuma dibulak-balik itu aja. Itu cara melihat kemauan dan kebutuhan burung itu seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah perhatiin. Makanya ketika memang baru merawat burung koloni, baru 1 minggu, baru 3 hari, burung dilaras ngeriwik semua, burung dilaras kuak-kuak semua, itu jangan diambil pusing teman-teman. Karena apa? Karena itu sebenarnya rawatan konsisten itu yang penting. Kalau misalkan teman-teman bermain betina vektor itu zaman dulu, kita itu melihat settingan tuh begitu, kita semprot, oh mau bunyi, ya udah berarti ini kemauan burungnya. Oh dijemur betinanya, oh mau bunyi, berarti emang kemauan burungnya dijemur. Begitu teman-teman cara melihat kita karakter, kemauan, kebutuhan burung itu seperti itu. Jadi sebenarnya diputar-putar doang. Dan dari 3 yang tadi saya bilang tuh, dari 3 rawatan koloni, pakan rendah bantu penjemuran, pakan rendah non jemur, pakan tinggi non jemur, atau bisa juga pakan tinggi dibantu jemur. Ini dari keempat ini teman-teman bisa melihat pasti ada settingan yang memang ada perkembangannya tuh pasti ada. Misalkan di pakan tinggi dan di penjemuran itu ada, karena ada yang laporan juga di WhatsApp itu bisa berhasil gacor. Pakan rendah kayak saya juga ada, yang jemur ada, yang non jemur ada. Pakan rendah jemur, pakan rendah di non jemur itu ada. Jadi nggak usah dipusingin sebenarnya.
Oke, jadi udah paham ya teman-teman ya. Dan ketika nih, kenapa pemahamannya nih ya, kenapa saya menyarankan dipetel satu ruangan satu burung itu 1 minggu sekali. Kenapa tiap hari harus dilaras? Ini khusus jantan dulu ya, kita bicara jantan. Kalau jantan diginiin aja, di koloni aja tanpa adanya dilaras, yang saya bilang ditebalikin tangkringannya, itu rata-rata jarang bisa gacor. Tapi kalau misalkan teman-teman sering dilaras, walaupun tanpa pakai penjemuran, walaupun pakannya rendah, insya Allah bisa gacor kalau menurut saya pribadi. Karena burung itu kualitas itu tergantung dari, sebenarnya cuman butuh waktu doang, cuman butuh waktu dia gacornya mau kapan, itu pasti bisa gacor itu. Tapi makanya saya sarankan jangan pernah merawat burung itu cuma 1 burung atau 3 burung. Mendingan kalau merawat burung langsung banyak, cuman minimal 3 main koloni, 3 ataupun 4 itu bisa. Nah oke, kenapa harus dipetel 1 burung 1 minggu sekali, 1 ruangan 1 burung itu dipetel, dan tiap hari harus dilaras? Karena tujuannya itu sebenarnya mentalnya pertama, kedua di nadanya. Semakin lama kita bermain di koloni, walaupun dia cuma ngeriwik koak-koak, itu nggak apa-apa ya kan. Dipetel, teman-teman jangan kaget ketika memang dipetel itu rata-rata burung langsung koak-koak. Dipetel 1 ruangan 1 burung ya koak-koak, manggil-manggil, penternya keluar, nggak apa-apa. Tapi tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, sampai paling lama 30 menit. Kalau misalkan memang burungnya sudah gacor dan berkualitas, pasti bakalan bunyi, saya jamin pasti bakalan bunyi. Cuman kalau misalkan memang burungnya belum mau bunyi juga, berarti itu memang belum waktunya burung itu bunyi, belum mau gacor. Dan teman-teman bisa rubah, misalkan itu burung settingannya di koloni pakan rendah pakai penjemuran, ya udah pakan rendah di non jemur dulu. Tapi jangan ngambil keputusan itu seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Itu paling cepat seminggu, paling lama 1 bulan mengambil keputusan. Oke. Nah kita lanjut. Habis dari sini, dari step koloni kayak gini, teman-teman cara melihat karakter, kemauan burung, dan kesukaan dan kebutuhan burung itu bukan pas di koloni. Ini bukan pas di koloni, tapi pas dilaras. Itu teman-teman, pas dilaras kita bisa tahu, wah ada bandengan. Tuh burung siapa ya, pas banget lagi ngevlog lagi tuh ya. Rezeki biarin aja, burung orang kali, masih balibu kayaknya, masih balibu lepas. Burungnya kemana tuh, hilang. Oke kita lanjut step yang kedua, yang di part kedua itu kendalanya, gagal gacornya itu paling ketika memang pakannya. Makanya pakannya itu penting, karena kan kita di situ di part kedua itu kan sudah, atau di perawatan yang kedua dari koloni, ketinggalan total, habis itu sistem finishing ya kan, itu non jemur. Karena apa? Karena kita pengen ngilangin vektornya, kita pengen ngilangin koak-koaknya, kita pengen ngilangin manggil-manggilnya itu teman-teman. Nah gagal gacor itu sebenarnya dari pakan, makanya pakannya jangan terlalu tinggi. Pasti yang terjadi kebanyakan ngeriwik. Cuman harus diperhatiin juga ya, burung di single itu maunya pakan benar-benar tinggi, full tinggi, atau sedang, atau rendah pun ada. Jadi jangan takut teman-teman, burung pakannya rendah, burung cuma rendah doang. Emang kadang saya juga dulu begitu, malah saya nggak percaya disuruh pakan rendah, karena kita itu sebenarnya mainin birahi. Kalau birahi tinggi, emosinya nggak ada, ya percuma, nggak bakalan terjadinya gacor. Jadi gitu teman-teman, udah mulai paham ya. Kalau misalkan yang step kedua sebenarnya step yang simple juga, nggak ada trik khusus sih sebenarnya kalau yang persinggalan itu. Nah
masuk lagi ke sistem finishing. Ketika memang gagal gacor juga sama. Kalau sistem finishing itu karena kita kan masuk dari koloni masuk ke persinggalan total, itu kan udah pasti ada yang materi. Nah, dari persinggalan total masuk lagi ke sistem tempel atau sistem finishing, itu kan juga memang yang udah melewati materi yang kita butuh, yang kita mau. Nah, kendalanya rata-rata di ngeriwik doang, birahinya ketinggian, udah cuman itu. Sebenarnya cuman itu kalau misalkan dari sistem yang sistem finishing, karena memang penggacoran pemilihan materi awal itu yang penting itu dari awal sistem koloninya, bukan sistem tempelnya. Kalau tempelnya mungkin cuman di permasalahan tuh di birahi sama di birahi doang. Kalau menurut saya birahinya ketinggian, emosinya kerendahan, karena di situ kita masih bingung ini burung mau dijemur apa enggak. Itu yang di situ yang bahaya. Kalau misalkan masuk ke sistem tempel, dibilang gagal gacor, enggak juga, karena burung pasti gacor, cuman kebanyakan ngeriwik, rata-rata seperti itu teman-teman. Nah, solusinya ya teman-teman bisa jemur. Nah, mungkin itu aja. Besok kita minggu depan insya Allah pasti kita akan ngasih tahu part-partnya betina itu seperti apa. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.